Selamat malam Mirsa, itu yang akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia Malam. Tadi Anda sudah melihat judulnya kita adalah besok menjadi momen yang sangat spesial dan juga ditunggu-tunggu. Para cawapres akan unjuk kebolehan, mengingat cawapresnya ini ibarat anak zaman sekarang nggak ngadi-ngadi pemirsa. Ini semua punya kapasitas. Gibran kepala daerah, Mahfud MD Menko Polhukam, bahkan juga ini Amin atau juga Muhaimin Iskandar, sampai saya lupa ya. Muhaimin Iskandar ini juga tidak bisa kita anggap remeh. Semuanya punya pengetahuan yang luar biasa. Tapi yang akan saya bahas di malam hari ini adalah, nah kira-kira persiapannya seperti apa? Siapakah yang unggul dalam debat cawapres besok pemirsa? Yuk langsung saja kita bahas. Di studio TV One ini sudah hadir 3 narasumber saya. Di ujung sana pengamat politik kita Mas Nyarwi. Selamat malam, assalamualaikum. Malam Cak, assalamualaikum. Dari nomor urut 1 di sini, Amin di sini, Mas Mustafa Nahra. Selamat malam, assalamualaikum. Assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh. Sementara itu juga di sini Mas Rinto Wardana dari tim Ganjar Mahfud. Selamat malam, assalamualaikum. Selamat malam. Dan saya sekarang juga ingin menyapa dari tim Prabowo Gibran, Bang Daniel Anzar. Selamat malam, Daniel Anzar. Selamat malam, assalamualaikum. Bang Daniel. Waalaikumsalam, Mbak Caca. Assalamualaikum. Sekarang saya ingin ke Bang Daniel terlebih dahulu. Ya, karena pastinya ini yang sedang ditunggu-tunggu juga ini. Gibran ini seperti apa? Mengingat kalau tanya ke Gibrannya langsung, persiapannya sederhana, berarti cukup makan, cukup tidur ini. Tapi bolehlah kasih bocoran persiapan esensi debat, materi debat, seperti apa ini Bang Daniel? Ya, yang paling substansi itu adalah tentu harus mempersiapkan diri ya. Secara supaya segar bugar itu tadi cukup istirahat, cukup cukup tidur, cukup makan dan seterusnya supaya kemudian tetap bugar besok ketika melaksanakan debat. Itu pertama. Kemudian yang kedua Mbak Caca, tema debat kita besok itu agaknya memang konsumsi Mas Gibran. Artinya konsumsi Mas Gibran yang saya maksud adalah Mas Gibran sebagai wali kota beberapa tahun ini tentu dekat dengan isu-isu ekonomi, terutama ekonomi kreatif, UMKM, ekonomi digital, kemudian pajak, baik itu pajak daerah maupun pajak pusat, APBD, APBN, itu adalah konsumsi Mas Gibran selama beberapa tahun ini. Dan tentu kalau bahasa orang Betawi ya itu sudah ngelotok begitu di alam pikir dan kerja Mas Gibran selama ini. Jadi Mas Gibran akan banyak tentu bicara teknis yang selama ini sudah beliau lakukan dan akan dilakukan ketika bersama dengan Pak Prabowo sebagai cawapres. Nah, Pak Prabowo, model Mas Gibran tentu akan seperti Pak Prabowo yang otentik begitu, tampil otentik, tampil genuine, kemudian menyampaikan ide-ide yang sifatnya kami menyebutnya extensial leap, lompatan jauh, dan ini memang menjadi pakemnya Prabowo Gibran bagaimana kita mendesain ekonomi kita itu menjadi ekonomi tengahan tapi melakukan lompatan jauh. Istilah Pak Prabowo misalnya ekonomi Pancasila yang melakukan lompatan jauh, exponential leap. Akan banyak perbaikan ekonomi, fondasi ekonomi yang sudah dibangun oleh Pak Joko Widodo itu harus dilanjutkan dan dilakukan lompatan-lompatan yang jauh agar kita bisa lebih baik dan tidak terjebak pada jebakan ekonomi menengah begitu Mbak. Oke, sekarang saya ingin ke Mas Nara. Mas Nara, bagaimana ini? Persiapannya seperti apa? Dari tim support data apa saja? Karena ini merupakan tema yang cukup berat ya, ekonomi ya. Ya, memang tema untuk tanggal 22 itu nggak biasa ya. Tentang ekonomi, tentu nanti pasti akan membahas tentang pertumbuhan ekonomi, itu pasti. Hari ini Mas Muhaimin, Cak Muhaimin, berkumpul dengan seluruh tim di Hotel Area Duta sejak tadi pagi sampai maghrib tadi. Salah satunya juga membahas tentang persiapan besok tanggal 22. Dan tadi saya bisikkan kepada beliau, selain
tema-tema dan persiapan material. Kami juga membocorkan besok ada perubahan di situasi secara teknis. Mbak Caca udah tahu perubahannya apa? Mungkin belum. Jadi mulai besok ada podium. Oh ya sudah tahu, sudah Oh tahu. sudah ya? Iya. Jadi rupanya banyak usul. Rasanya kalau dialog tanpa podium kurang nyaman ya. Akhirnya mulai besok ada podium sampai debat kelima. Jadi seluruh tema, seluruh materi yang akan dibahas besok seluruhnya sudah siap sejak lama sebenarnya Mas Muhaimin, karena beliau ya sudah 3 kali di DPR RI, saya kira itu sudah di luar kepala semuanya. Apalagi beliau bekas Menteri Tenaga Kerja, saya kira hal yang dibahas besok itu tidak akan menjadi kendala untuk Pak Muhaimin. Dan hari ini berkumpul seluruh tim termasuk tim debat sudah berkumpul untuk persiapan besok malam itu. Tidak ada masalah yang nggak berat, meskipun temanya berat, tapi tidak ada masalah yang nggak berat. Pasalnya kita memiliki data bahwa memang yang ditunggu itu sebenarnya bukan Mas Muhaimin sebenarnya. Yang ditunggu besok itu adalah pertemuan antara Gibran dengan Pak Mahfud MD. Kenapa? Ya itulah, baik. itu rata-rata nggak menunggu Pak Muhaimin itu. Jadi kita anggap enteng aja, karena debat-debat seperti biasa. Jadi mungkin besok itu nggak menarik hati itu Pak Muhaimin, nggak dilihat itu. Mereka menunggu Pak Mahfud ketemu Pak Gibran. Oke, Mas Rinto seperti apa? Pak Mahfud sudah hatam lah soal hukum, tapi ekonomi nih bagaimana tim mempersiapkan? Ya, seringkali kita terjebak ya bahwa Pak Mahfud itu seorang pendekar hukum ya. Tetapi kita jangan lupa bahwa Pak Mahfud itu karirnya itu diawali juga dari eksekutif. Ketika menjadi Menteri Pertahanan pada waktu zaman Pak Gus Dur, lalu kemudian pernah di legislatif juga, dan beliau tahu persis terkait dengan dinamika yang terjadi di legislatif, lalu kemudian di judikatif ketika menjadi ketua MK juga beririsan tugas-tugasnya itu beririsan dengan terkait dengan ekonomi. Perlu kami sampaikan bahwa di zaman Pak Mahfud menjadi Menko Polhukam ada banyak kasus-kasus yang diungkap oleh beliau sehingga menjadi sorotan publik akhir-akhir ini. Bahkan ada beberapa yang belum selesai seperti kasus sawit, Darmadi di Riau, dan beberapa kasus-kasus termasuk Asabri juga menjadi concern Pak Mahfud ketika itu. Nah, ini kan persoalan yang timbul yang merembet kepada kasus-kasus ekonomi. Jadi ketika kita berbicara soal ekonomi, kita jangan lupakan bahwa soal ekonomi itu selalu beriringan dengan regulasi atau terkait dengan ketentuan hukum, peraturan perundang-undangan. Nah, Pak Mahfud itu punya pengalaman sangat luas terkait 3 hal ini, mulai dari judikatif, legislatif, dan eksekutif. Sehingga kemampuan Pak Mahfud ini bagi kami tidak perlu kami ragukan lagi, karena beliau tahu persis dalamannya bagaimana mengeksekusi, bagaimana memitigasi, bagaimana juga mencegah dan juga melindungi terkait terutama pertumbuhan ekonomi, investasi ke depan. Itu yang akan dilakukan oleh Pak Mahfud. Oke, sekarang saya minta Mas Nyarwi untuk memberikan tanggapan. Temanya berat, tapi sebenarnya masyarakat itu menunggu esensi tema atau memang performa dari masing-masing. Gibran terutama, ada Mahfud MD, bahkan juga Caimin. Ya jelas, di luar pertanyaanmu yang paling penting masyarakat itu menunggu kejutan, Cak. Oke. Nah, kejutan ini datangnya dari mana kan gitu, dan dari siapa kan gitu. Contoh, dan dari apa juga. Contoh begini, kalau dari mana itu kan orang sering bicarakan di banyak sosial media misalnya ya. Itu nanya kira-kira performa Mas Gibran bagaimana kan gitu. Nah, itu juga ditunggu. Apakah luar biasa atau mungkin ada berapa blunder kayak misalnya slip tang kayak dulu-dulu itu juga begitu. Itu juga akan menjadi perhatian. Terus yang kedua, yang tadi kamu tanyakan soal performa. Ya, kemampuan misalnya penguasaan materi. Ya, dari para cawapres ini, Pak Mahfud, tadi misalnya Pak Mahfud bidangnya hukum, kira-kira bagaimana dengan tema ini kan masyarakat menunggu juga gitu loh, Caimin juga gitu kan gitu. Nah, saya kira mereka juga menunggu performa, kemampuan gitu ya, menjawab pertanyaan panelis, kemampuan menyampaikan gagasan, atau bahkan mungkin ada ide-ide baru apa yang mengejutkan, jangan-jangan yang dimunculkan misalnya di mata kelas menengah atas ya, ini idenya nggak ada yang baru nih soal ekonomi digital, kreatif gitu ya. Kalau misalnya ada hal yang luar biasa, termasuk misalnya bisa memberikan harapan ya, bahwa pertumbuhan ekonomi kita ke depan akan misalnya luar biasa berkembang dengan basis misalnya platform digital, misalnya begitu. Atau mungkin juga ini diintegrasikan dengan pola-pola perlindungan penegakan hukum, tadi misalnya Bung Rinto ya, seperti itu. Atau misalnya
ekonomi yang bisa dinikmati dan tidak ada kesenjangan, misalnya begitu. Jadi hal-hal yang terkait dengan ini, Cak, ini yang saya kira masyarakat juga menunggu gitu. Termasuk menunggu keberanian nih. Baik. Para cawapres misalnya menyampaikan paradigma ekonominya, ya. Misalnya contoh, ini loh Aniesnomik, ini loh Ganjarnomik. Ya. Ini loh misalnya Prabowo-nomik ya. Nah itu kalau misalnya disampaikan dengan meyakinkan, itu saya kira akan ditunggu-tunggu, Cak. Oke, baik. Ada yang mengatakan bahwa dalam debat selain performa adalah terkadang itu netizen Indonesia juga ya nakal ya, menunggu blunder. Menunggu blunder dari pasangan cawapres. Mengingat di sini Mas Nahra mengatakan nanti ditanggapi oleh Bang Daniel. Ya ditunggu-tunggu ini performa Gibran ini sesaat lagi. Di Apa Kabar Indonesia Malam. Ya, sebelumnya kita simak terlebih dahulu pemirsa ini profil dari masing-masing cawapres yang akan berdebat besok. Ini Muhaimin Iskandar punya karir yang mentereng pemirsa dalam bidang perpolitikan. Sekarang kita akan lihat lagi kelahiran Jombang tahun 66. Ini dia pendidikan atau CV dari beliau pemirsa Magister Komunikasi UI. Wah, ini kalau sudah Magister Komunikasi, kemampuan komunikasinya harusnya mumpuni. Selain itu juga pemirsa ini punya jabatan yang cukup mentereng, ketua umum partai di sini bahkan sekjen juga menjadi menteri tahun 2009-2014, wakil ketua DPR dengan harta kekayaan seperti ini. Apakah ini indikator Anda untuk nanti memilih capres-cawapres dengan kekayaan yang seperti kami tampilkan? Itu terserah dengan Anda yang memutuskan. Sekarang kita lihat untuk capres berikutnya, ini Gibran Rakebuming Raka. Solo, kelahiran Solo tahun 87. Wah ini saya lebih tua ini daripada Gibran ini ya. Dengan pendidikan seperti ini, wah kuliah di luar negeri. Dan pastinya ini meraih gelar yang cukup baik ya. Dengan karirnya juga punya perusahaan kuliner, markobar, bahkan juga menjadi kepala daerah wali kota Solo, pemirsa. Dengan harta kekayaan, ini dia, saya tampilkan kepada Anda. Ya, sekarang kita lihat cawapres berikutnya. Wah, ini masih ada ya. Dengan harta kekayaan yang seperti saya tampilkan. Sekarang kita lihat cawapres berikutnya, Mahfud MD. Kelahiran Sampang tahun 57 dengan riwayat pendidikan ini paling panjang sebenarnya dari riwayat pendidikan ya. Karena meraih gelar doktor ilmu hukum tata negara. Tapi apakah ini nanti menjadi indikator keberhasilan dalam debat? Kita tidak tahu. Nanti kita tunggu saja esok. Karirnya di bidang politik ini juga cukup panjang, pernah menjadi ketua Balek, bahkan ketua MK, menjadi Menko Polhukam sampai dengan saat ini pemirsa. Dengan harta kekayaan saya tampilkan kepada Anda. Ya pemirsa, sudah 3 ya cawapres yang sudah saya hadirkan profilnya mulai dari riwayat pendidikan, karir, bahkan juga harta kekayaan. Saya ingin ke Bang Daniel terlebih dahulu. Bang Daniel, apa tanggapan Bang Daniel ketika di sini Mas Mustafa Nara mengatakan ini sebenarnya debat cawapres yang penting ini Gibran ini. Tapi ini bisa menjadi dua mata pisau juga ya bahwa kalau salah Gibran, wah ini ditunggu-tunggu ini blundernya. Mungkin seperti itu, Bang Daniel. Ya, Mbak Caca, beberapa bulan ini kan kita dipertontonkan dengan ramainya sikap meremehkan, menghina, menyinyiri Mas Gibran ya di sosial media, di media elektronik, di media cetak, itu rame yang mencibir, meremehkan, dan bagi anak muda itu bahkan bagi Mas Gibran itu kalau secara psikologi ada yang disebut underdog mentality. Artinya ketika diremehkan, ketika dinyinyiri, ada semangat untuk membuktikan kapasitas dan kompetensi. Dan anak-anak muda hari ini itu punya mental seperti itu banyak sekali. Milenial segala macam, ketika mereka direndahkan, diremehkan,
yang tadi saya sebutkan dengan istilah underdog mentality, itu kemudian menjadikan energi bagi mereka untuk melakukan pembuktian. Dan Mas Gibran adalah salah satu anak muda yang punya karakteristik serupa. Saya mau katakan apa, apalagi tema debat besok itu sangat engage dengan apa yang sudah dan sedang dilakukan oleh Mas Gibran sebagai wali kota di satu sisi, di sisi lain sebagai pengusaha. Dan usaha-usaha yang dirintis itu dekat dengan usaha UMKM dan dunia usaha kreatif, ekonomi kreatif. Dan tentu ini adalah model bisnis, model kegiatan ekonomi masa depan. Dan Baik. tentu yang akan ditawarkan oleh Mas Gibran adalah perspektif-perspektif ekonomi masa depan. Misalnya ekonomi hijau, misalnya ekonomi biru, misalnya ekonomi kreatif dan sebagainya. Dan termasuk bagaimana kemudian mendorong pengelolaan APBN yang lebih maju, yang lebih berkemajuan, kira-kira begitu, Mbak Caca. Baik, Mas Nahra, jangan diremehkan dong. Wah, ini biasanya kalau diremehkan mungkin jadi lebih memacu semangat. Sebenarnya bukan meremehkan. Oke. Ini kan sejarah panjang Mas Gibran kan, bukan meremehkan, tapi nggak usah kita ceritakan lagi ya. Kita lupakan soal MKMK. Ini kan soal hubungan antara Pak Gibran dengan Pak Mahfud. Pak Mahfud kan menterinya Pak Jokowi, sedangkan Gibran anaknya itu adalah bapaknya adalah Pak Jokowi. Bayangin coba, nanti apakah berani Gibran berdebat atau Mahfud berani berdebat dengan Gibran, sementara bapaknya Gibran adalah bos gua gitu kan, kira-kira gitu lah. Jadi memang ini ditunggu masyarakat itu, nanti kira-kira seperti apa ya. Ini kan yang ditunggu-tunggu sama netizen kan seperti itu. Oke. Lihat sifatnya Mahfud menghadapi anak bosnya seperti apa, atau lihat cara Gibran mendebat si Mahfud seperti apa, karena seperti ada kikuk bahasa Jawanya. Oke. Jadi bukan merendahkan, ini fenomena biasa. Bahwa salah satu keunikan debat itu bukan soal dia menguasai materi atau tidak, tapi bagaimana cara dia menampilkan diri secara psikis ya, secara secara kognitif. Ya, oke. Ketika mereka berhadapan. Saya sudah menangkap. Kayak gitu. Ya, Mas Rinto, Pak Mahfud berani nggak? Ini anak presiden loh. Seperti itulah sederhananya ya. Ya kalau yang namanya kontestasi ya, Pak Mahfud itu punya mental, beliau itu sangat menghargai lawan bicara ya. Ya. Apakah dia tua, sebaya atau anak-anak, beliau sangat mendengar sekali dan menghargai lawan bicaranya. Pak Mahfud tidak akan di medsos nih sudah panas nih, seolah-olah ini dibentur-benturin kan. Pak Mahfud akan Gibran ini akan disayur sama Prof Mahfud, tetapi tidak demikian, tidak akan demikian, karena Prof Mahfud akan lebih menganggap setara lawan bicaranya. Prof Mahfud akan lebih fokus kepada penyampaian terkait dengan pembukaan 17 juta lapangan pekerjaan, satu keluarga miskin satu sarjana, ya kan, lalu kemudian KTP sakti dan internet gratis, itu beliau akan lebih fokus ke sana karena apa? Program-program unggulan nilai akan disampaikan oleh Pak Mahfud merespon terkait dengan isu debat yang akan dilakukan besok, seperti itu. Oke, itu nanti saya minta Mas Nyarwi menanggapi sesaat lagi. Sekiranya ini faktor X nanti mempengaruhi tidak groginya, emosinya, sungkannya. Sesaat lagi Mas Nyarwi di Apa Kabar Indonesia Malam. Saya ke narasumber saya, kita lihat bahwa KPU menjelaskan format debat Cawapres pemilu besok yang digelar. Ketua KPU menjelaskan format debat kedua ini sama dengan format debat calon presiden yang pertama, yakni debat calon wakil presiden diselenggarakan di JCC. Akan ada 11 panelis dan juga 2 moderator. Temanya ekonomi kerakyatan, ekonomi digital, keuangan, investasi, pajak, perdagangan, pengelolaan APBD, APBN, infrastruktur, dan juga perkotaan. Dan juga informasi yang terbaru, ada podium dan boleh mencatat ya kalau tidak salah ya. Nggak apa-apa lah ya, tapi apakah ini kemudian mengurangi esensi dari debat? Dan juga Mas Nyarwi, sebenarnya dalam debat itu kan juga ditunggu-tunggu adalah gimmick yang keluar. Emosi, ekspresi, marah, tidak, kesel, tidak, senyuman. Ini seperti apa Mas Nyarwi? Ya, debat ini kan seperti debat-debat sebelumnya ya, Cak. Ini kan disiarkan langsung oleh televisi. Dan medium yang paling utama itu kan bahasa-bahasa visual ya. Ekspresi ya, performa.
dan tentu saja termasuk narasi dan intonasi ya dari para capres cawapres. Kalau nanti berarti cawapres kan gitu. Nah apalagi di era media sosial ya hari ini gitu, medium ini kan menjadi hal yang biasa di mata pemilih. Jadi kalau pemilih akrab dengan konten-konten yang misalnya kayak tadi disebut gimmick, maka itu yang ditunggu kan gitu. Tetapi juga ada juga pasti pemilih yang sangat concern dengan kata-kata ya, concern dengan pilihan kata, diksi ya, bahkan mungkin bentuk-bentuk inovasi kebijakan atau bahkan istilah-istilah yang penting ya dalam regulasi misalnya begitu. Tapi berapa persen sih yang tertarik itu kan gitu. Biasanya yang tertarik ya tentu saja karena ini debat bukan untuk pengambil kebijakan tapi debat untuk semua masyarakat. Saya yakin ya masing-masing cawapres nantinya akan berusaha memilih diksi atau kata-kata yang mudah dipahami. Bayangkan kita sehari-hari ya kalau dihadapkan pada isu pengelolaan APBN, APBD, infrastruktur, investasi, perdagangan, ada banyak istilah akademik tuh yang luar biasa susah kalau bagi orang awam. Nah tentu kalau mau dieksplorasi lebih baik para cawapres nantinya saya kira akan mudah dengan analogi-analogi yang bisa dipahami atau metafor lah yang bisa dipahami oleh masyarakat luas. Tetapi saya kira masyarakat itu tentu ya yang pertama yang dilihat adalah seberapa misalnya para cawapres ini menarik dan impresif menurut kacamata dan mata mereka ya. Makanya itu di sini saya lihat nanti ya saya kira akan lebih penting bagi cawapres untuk menjaga performanya dulu ya, performa visual gitu, stylenya gitu yang mudah dipahami, dikenali dan impresi, punya impresi itu yang pertama. Yang kedua baru menyampaikan ide-idenya ini dengan istilah yang mungkin menarik dan lebih mudah dipahami ya. Misalnya contoh ekonomi digital, biru, kreatif, masyarakat saya kira itu bahasa-bahasa di textbook itu ekonomi biru, green economy dan seterusnya. Masyarakat tuh pasti akan mikir. Tapi biasanya kalau bisa dijelaskan dengan yang menarik ya, walaupun dengan istilah yang imajinatif kayak tadi dibilang tol laut, tol langit. Itu kan kita nggak tahu tol langit, tol laut apa misalnya. Nah, tapi kalau dijelaskan, saya kira juga masyarakat akan punya daya tarik istilah-istilah seperti itu, Cak. Oke, sekarang mungkin saya ke Mas Nahra terlebih dahulu. Kalau katanya nanti debat itu adalah head to head antara Gibran dan juga Pak Mahfud. Tenggelam dong Caimin, mengingat yang ekspresif itu justru ditunggu-tunggu. Orang akan memilih dari seberapa eksis dalam debat dan diingat, ini bagaimana? Jangan salah, di tim Amin itu posisi wapres nantinya, mudah-mudahan Pak Anies jadi presiden, terus kemudian Caimin jadi wapresnya. Itu akan diistimewakan, tidak seperti yang rezim sekarang. Jadi wakil presiden hanya ban serep, hanya disuruh meresmikan, berdoa, bahkan orang anggap itu cuman pupuk bawang, nggak begitu. Jadi memang Muhaimin itu sekarang di-create menjadi tokoh yang memang cerdas, memang dipersiapkan beneran untuk menjadi cawapres beneran, bukan hanya ban serep. Itulah konsepnya Pak Anies. Jadi Pak Anies presiden memang betul Caimin menjadi wapres betulan, bukan hanya untuk cadangan, untuk patut-patutan, nggak begitu. Nanti lihat besok pas jadi kejutannya Pak Caimin itu adalah ini mirip juga dengan Mas Anies. Semuanya akan teratur dengan baik itu bahasanya, datanya, cara menyampaikan itu nanti akan mirip-mirip dan ada yang kekhususan daripada Caimin apa? Dia orang santri, kemudian dia orang komunikasi, tentu akan berbeda nuansanya dan itu akan menjadi sesuatu yang nilai lebih seperti itu. Bang Daniel, ekspresi ini akan disaksikan oleh seluruh masyarakat Indonesia dalam debat cawapres. Mengingat Mas Rinto mengatakan di sini ada juga yang beranggapan debat besok itu ajang Gibran disayur oleh Prof Mahfud. Ini bagaimana? Bang Daniel, audionya belum terdengar. Bang Daniel, masih belum terdengar, nanti saya akan tanyakan ya sesaat lagi. Tapi mungkin saya juga akan menanyakan hal yang sama kepada Bang Rinto. Kalau terlihat begitu mendominansi, masyarakat Indonesia ini kadang kalau terlalu dominan juga nggak suka, ini bagaimana? Ya, Prof Mahfud ini dia kan seorang akademisi ya. Seorang akademisi itu dia sudah menjadi akademisi, jadi dosen itu udah berpuluh-puluh tahun ya. Dan beliau itu berinteraksi dengan orang-orang muda loh, jangan salah. Jadi ketika berdiskusi dengan berdebat dengan Gibran, saya rasa itu akan menjadi dua arus perdebatan diskusi yang menarik ya. Karena yang namanya dosen ya,
pengalaman sebagai dosen, beliau pasti akan mentransfer apa pengalaman beliau, apa pengetahuan beliau. Dan jangan lupa juga bahwa ketika masih ada Indonesia Lawyer Club, ketika Prof. Mahfud itu menjadi seorang narasumber, itu ada ketertarikan karena Prof. Mahfud dengan gamblang, dengan namanya artikulasi yang sangat jelas ketika menjelaskan sebuah regulasi atau aturan, dan orang-orang di bawah pun paham soal itu. Dan saya rasa dengan sikap humble-nya Pak Mahfud, Prof. Mahfud tidak akan mendominasi pembicaraan, dan pasti dia akan menyetarakan bahwa ada sifat kesan egaliter antara Prof. Mahfud dengan Mas Gibran. Oke, dari omongannya Mas Rinto sebenarnya nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Tapi ada anggapan juga di sini Bang Daniel bahwa ajang ini head to head antara Gibran dan juga Prof. Mahfud. Disayur dengan profesor. Seperti apa, Bang Daniel? Iya, masih mohon maaf ya pemirsa, bukan saya tidak memberikan kesempatan untuk Bang Daniel untuk menjawab, tapi memang sedikit bermasalah dengan audio. Saya akan tanyakan deh kepada Mas Nyarwi. Mas Nyarwi, sebenarnya keberhasilan dalam sebuah debat itu, ketika ada seseorang yang diintimidasi, kalah dalam segi kemampuan, tapi ternyata udah tersambungan, saya tanyakannya. Oke, Bang Daniel, sudah jelas tadi pertanyaan saya, boleh silakan dijawab Bang Daniel. Halo. Bang Daniel, ya silakan. Halo. Kita sudah dengar suaranya dengan jelas. Oh iya. Baik, jadi yang jelas Mbak Caca, Mas Gibran tentu dalam posisi anak muda yang pasti paham betul hal-hal yang sifatnya teknis. Jadi anak-anak muda sekarang itu paham betul bahwasannya kita butuh hal-hal yang praktikal terkait dengan ekonomi, terkait dengan isu-isu pajak misalnya, isu-isu ekonomi kreatif dan sebagainya. Nah tentu Mas Gibran tadi saya sebutkan akan tampil otentik dan tidak menggurui dan cenderung persuasif, mengajak. Jadi ini bagaimana kegiatan ekonomi kita di masa depan itu menjadi lebih baik dengan cara-cara tadi saya sebutkan. Mas Gibran akan menyampaikan hal-hal yang praktis dan menghormati lawan bicara, dalam hal ini tentu Pak Mahfud dan Gus Muhaimin. Karena paling penting bagi kami, bagi Pak Prabowo, Mas Gibran, gagasan itu bisa disampaikan kepada publik, itu pertama. Kemudian kedua, saling menghormati satu dengan lainnya sebagai etika dalam adu gagasan. Nah itu tentu dijaga betul oleh Mas Gibran tanpa perlu menegasikan antara satu dengan lainnya, karena publik ingin melihat bagaimana adu gagasan itu bisa menjadi transfer pengetahuan, transfer ide yang terbaik, dan itu yang dijual kepada masyarakat, dan Mas Gibran akan melakukan itu secara maksimal, Mbak Caca. Baik, nanti saya akan tanya pertanyaan yang tadi sudah saya tanyakan kepada Mas Nyarwi ya, bahwa masyarakat Indonesia kan suka kasihan gitu ya, kalau mendominasi juga nggak bagus, tapi kalah dalam berdebat, kurang kemampuan juga nggak baik, karena yang dipilih adalah orang nomor 1 dan nomor 2 dari Republik kita. Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam. Mas Nyarwi, sebenarnya cara penyampaian cawapres yang paling diinginkan oleh masyarakat itu seperti apa sih? Yang tegas, yang galak, ataukah yang santun, banyak senyum, atau seperti apa? Yang jelas masyarakat tuh nggak mungkin ya, Cak ya. Masyarakat macam-macam. Tapi biasanya ada standar tertentu lah yang diterima ya. Ramah, murah senyum itu kan tercermin di banyak data survei juga saya lihat ya. Tapi biasanya kalau cuma ramah, murah, tersenyum, enak dilihat, itu semua orang bisa aja menampilkan dirinya begitu. Nah biasanya ada segmen tertentu itu yang pengen karakter yang menonjol ya. Misalnya contoh kompeten gitu ya. Orang kan pengen capres saya atau cawapres saya ini mampu nggak kira-kira kan gitu. Terus yang kedua pengetahuannya memadai. Kalau ditanya misalnya loh ini memadai nggak pengetahuannya, mau belajar nggak misalnya begitu. Atau yang ketiga juga misalnya
sosok ini gitu ya, itu nggak membosankan. Artinya gini, kalau orang berbicara gitu, kemudian terkesan bosankan kan nggak menarik. Dia akan nggak tertarik pada apa yang dibicarakan. Makanya juga harus menarik kan gitu. Nah, daya tarik ini yang saya kira para cawapres itu termasuk capres nantinya itu bisa mengeksplorasi dirinya. Apa sih yang menarik dari diri saya di mata pemilih? Nah, itu yang kemudian penampilan dalam debat itu juga kemudian harus ditampilkan menurut saya. Dan diantisipasi mana yang orang tidak suka gitu ya. Kan biasanya juga ada tuh kalau misalnya tidak suka gini. Tapi satu lagi Cak, ini kan menyeimbangkan antara apa yang diinginkan disampaikan dengan apa yang diharapkan oleh pemilih. Ini nggak gampang. Karena bukan hanya pesan sebenarnya yang penting dalam debat, tapi kesan. Kesan itu adalah karena ujung dari pemilu kan dipilih kan gitu. Nah itu ujungnya ada di kesan, kira-kira gitu. Ya, masing-masing sekarang saya mau tanya ini ya. Mas Daniel, singkat saja 1 menit. Ini apa yang kemudian persiapan untuk Mas Gibran? Mengingat Mas Gibran ini juga orangnya irit bicara juga ya. Apa disuruh mungkin lebih banyak bicara, lebih banyak senyum, seperti apa? Yang jelas Mas Gibran akan tampil otentik, genuine. Harus begitu tanpa perlu banyak berpura-pura. Apa yang selama ini sudah dikerjakan, apa yang akan dikerjakan bersama dengan Pak Prabowo itu address ke publik, disampaikan ke publik secara keseluruhan dan tentu dengan bahasa-bahasa yang sederhana yang mudah dipahami. Kenapa? Karena tentu publik suka dengan hal yang praktikal. Jadi kita akan dorong terus Mas Gibran sebagaimana beliau adanya. Beliau kita kenal sebagai man of action sama dengan Pak Prabowo dan tentu itu yang akan diperkuat oleh Mas Gibran pada saat debat nanti. Dan tentu Mas Gibran akan tetap menjaga etika dalam debat, tidak perlu menegasikan lawan bicara, kemudian memastikan adu gagasan ini disampaikan seseru mungkin dan masyarakat tercerahkan dan punya semangat yang berkemajuan di kemudian hari. Baik, kalau Mas seperti apa ini? Pak Mahfud ini orangnya tegas juga ya, Pak. Dibilang, Pak santai sedikit atau bagaimana? Harus dibedakan ya, Pak Mahfud itu kalau berhadapan dengan anggota DPR RI, beliau akan tegas karena ada hal yang diperjuangkan. Tetapi sebenarnya Pak Mahfud itu orangnya kalem sebenarnya. Ketika kita berbicara, beliau akan menunjukkan keluar karakternya bahwa beliau ini kalem dan sangat simpatik dengan orang lain. Ketika kita berbicara pelan gitu, beliau akan merespon dengan baik dan tentunya yang didukung dari Pak Mahfud ini adalah kemampuan pengalamannya, penguasaan dia terhadap materi, itu yang memudahkan beliau ini untuk menyampaikan apa yang akan disampaikan pada saat debat besok itu. Jadi itu yang perlu diingat bahwa Pak Mahfud itu juga tidak akan meremehkan lawan bicaranya, justru dia akan menganggap setara setiap orang berbicara dengan dia. Dalam kapasitas perdebatan ini pun hal yang sama akan dilakukan oleh Pak Mahfud. Oke, kalau dari Mas Nara seperti apa? Mengingat magnetnya ini Gibran dan juga Prof Mahfud, supaya menarik ini Cak Imin apa? Banyak senyum kah atau seperti apa? Cak Imin itu memang karakternya udah diketahui publik, maupun Cak Imin maupun Mas Anies modelnya sama persis, murah senyum. Apa dia ini latar santri ya? Latar santri itu ketika mereka di pesantren diajari berbagai bahasa dunia, diajari adab yang tinggi. Artinya dalam praktek dalam debat itu tidak mungkin ya, meskipun nanti ada humor itu biasa Pak Caimin itu, karena dia latar belakangnya NU. Jadi meskipun nanti ada guyon, ada humor, itu dalam rangka adalah mencarikan suasana. Ini ciri khas Caimin dan ini sangat jauh dengan Pak Anies. Kalau Pak Anies kan banyak masyarakat malah Pak Anies itu ketinggian, karena mungkin saking pinternya bahasanya kadang-kadang terlalu tinggi, tolong di downgrade ya. Cak Imin ini udah kebiasaan sehari, memang seperti itu ya bahasa masyarakat. Artinya sudah beliau kuasai, apalagi beliau dokter komunikasi ya, artinya itu nggak ada problem untuk soal performan. Ya insya Allah nanti paling bagus, paling performanya enak, paling enak diterima dan paling lancar itu insya Allah Cak Imin. Oke, singkat saja di sini Mas Nyarwi, apa sih yang harus diantisipasi oleh mereka dari masing-masing cawapres? Ya. Yang blunder yang bisa merugikan tentunya masing-masing, itu satu. Terus yang kedua adalah ketidakmenguasai materi gitu, atau bahkan mungkin tidak mampu gitu meyakinkan mengcounter ya dari serangan-serangan. Karena ini kan debat ya, debat tuh harus paling nggak imbang lah ya, karena publik tidak ingin juga, atau bahkan tidak bisa mengendalikan diri, terlalu dominan tadi yang kamu bilang ya. Jadi ada yang saya kira tidak terlalu senang gitu melihat debat tuh kok tidak imbang. Saya kira tentu para capres ini bisa menjaga ritme ya. Bagaimana debat ini menarik gitu, tetapi ya tetap jangan hanya full gimmick ya, tetapi full ide yang
menjegarkan dan mencerahkan gitu. Kira-kira gitu. Kita tunggu ya pemirsa ya, besok menjadi debat perdana untuk Cawapres Gibran, Mahfud MD, bahkan juga Caimin akan beradu gagasan. Bahkan ada segmentasi berinteraksi nih. Kita sudah tidak sabar untuk melihat masing-masing performanya.